Yuk, selamat sahur semua ya. Ini jam berapa? Jam setengah dua sih sebetulnya. Tadi sebetulnya mau ngetek habis pulang kerja, cuma hujan dan lumayan awet ternyata hujannya, sampai tadi jam 1-an masih hujan. Jadi ya udah, jalannya ini baru setengah dua. Seperti biasa ya, sebetulnya karena kehabisan ide konten, karena kita masih di suasana suasana Ramadan, yang mana kalau siang kita masih berpuasa dan tidak mungkin kita trekking ke alam-alam juga, dan aku ada beberapa kesibukan masih. Jadi ya udah, seperti kemarin, cuma mungkin aku sekarang aku mau bilang lebih tenang ya, tetap kayak masih kesel gitu. Ada beberapa isu yang menarik untuk mau ditelisik juga ya. Sebetulnya perkara ditelisik gitu-gitu kan sudah banyak informasinya, tapi yang minim kan bagaimana media memberitakannya. Oke. Lebih ke mengomentari isu yang terjadi lah gitu. Mungkin nggak terlalu banyak sih isu yang sebetulnya terjadi, tapi yang jelas permasalahannya, salah satu isu yang mau aku angkat sekarang, permasalahannya tuh masih sama gitu. Tapi kita nggak mulai dari situ dulu ya. Itu akan mungkin panjang itu kalau aku ceritain. Jadi keburu habis durasinya, keburu ya aku balik lagi. Udah maksudnya udah arah balik gitu, udah mau balik ke arah tempat aku tinggal sekarang. Jalan sempit, orang parkir. Oke. Isunya adalah teman-teman tahu Danantara kan? Danantara itu adalah proyek investasinya. Jalan aja, jalan. Kalau ada mobil dari sana nggak bisa. Danantara itu kan proyek investasinya negara kita ya, yang baru diluncurkan oleh presiden, dimana nanti itu sebagian keuntungan BUMN itu tidak masuk ke Kemenko, jadi itu akan diolah lagi menjadi investasi, dimana yang diharapkan adalah keuntungan yang lebih gitu. Tapi di sini singkatnya itu akan menjadi bumerang sebetulnya, bumerang untuk negara kita sendiri, karena investasi itu kan cukup beresiko lah, bisa dibilang. Resikonya ya, aku main saham gitu, aku ya pernah belajar kayak asal nyoba saham, aku sekarang juga kalau di beberapa saham ya. Resikonya kalau saham itu mereka ya udah kita rugi, caranya gitu, gampangnya seperti itu. Tapi ya nilai plusnya sebetulnya ya aku paham niatnya bagus gitu, untuk membuat keuntungan negara kita tuh lebih gitu, keuangan negara kita tuh bisa lebih banyak lah yang didapat. Jadi sumbernya tuh nggak hanya satu, tapi ada beberapa opsi. Dan kalau dari idenya juga kan secara tidak langsung itu akan membuat subsidi silang, bahasanya yang ketangkep gitu ya, subsidi silang antara perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mau melanjutkan atau membuat proyek gitu. Jadi akan ada subsidi silang dalam bentuk investasi tuh. Secara singkat sih kayak gitu ya. Tapi yang menjadi masalah itu adalah aku lupa namanya siapa, tapi ada salah satu orang yang dikirim menjadi penasehatnya, dimana dia mantan Perdana Menteri Thailand, tapi bisa dibilang ya problematik lah ya.
kurang lebih seperti itu. Danantara ini jadi si salah satu dewan penasehatnya ini problematik, yang mana dia mantan perdana menteri Thailand. Aku lupa namanya siapa. Ya nama-nama Thailand yang jelas lah. Jadi problematiknya adalah dia memiliki beberapa dugaan kasus di Thailand itu sendiri, dan dia kabur ke Dubai kalau nggak salah. Pokoknya negara-negara Timur Tengah sana, daerah-daerah minyak sana ya, itu kabur ke sana selama 15 tahun kalau nggak salah aku baca. Mungkin korek sih kalau yang benernya seperti apa ya, cuma kalau nggak salah aku baca 15 tahun. Jadi problematiknya itu bukan hanya dia bermasalah dengan warga, tapi dia juga ada masalah dengan kasus HAM, di mana dia itu membunuh pengedar narkoba kalau nggak salah. Pokoknya ada masalah dengan HAM lah gitu. Pokoknya terhadap tahanan-tahanan yang berkaitan dengan narkoba itu. Terus yang kedua juga dia terkena kasus skandal korupsi, dan ketika dia mengajukan bandingnya itu kalah, dan dia ya udah, dia masih bahasanya kabur di Timur Tengah sana. Dan yang ketiga pun yang ini bermasalah sama rakyat, karena rakyat itu menganggap dia berinvestasi ya, pokoknya segala berhubungan dengan keuangannya dia tuh, dia hanya fokus pada dirinya sendiri gitu. Dia tidak peduli dengan rakyatnya, dia tidak peduli dengan negaranya. Jadi emang ya udah hanya keuntungan pribadi, dan itu memang sudah problematik ketika dia menjabat di Perdana Menteri Thailand. Itu sih maksudku, kayak ayolah bos, masa nggak ada sih produk bangsa kita, diaspora kita yang sudah menuntut ilmu sampai ke kampus-kampus ternama dunia, yang bisa digunakan jasanya atau ya dimanfaatkan lah bahasanya, di-hire sebagai dewan penasihatnya gitu. Sedangkan yang dipilih adalah orang yang backgroundnya problematik dalam artian problematiknya ini ke keuangan lagi, pernah kasus dugaan korupsi, dan dia kalah dibanding di penjara, dapat tuduhan apa sih kalau ya, pokoknya dia hukumannya penjara 2 tahun gitu, kok dipilih. Masalahnya latar belakangnya ini kayak meragukan kita semua, untuk kita yang masih mau baca, kita yang mudah mendapatkan informasi gitu. Kalau orang-orang yang ya malas baca atau dia susah mengakses informasi, mungkin bisa dengan mudah dibodohi dengan kalimat ya dia mana Perdana Menteri Thailand gitu, dan dia punya kemampuan dalam bidang ekonomi yang hebat. Nah itu orang bisa dibodohi, orang yang di luar yang disebutkan tadi bisa dibodohi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Sedangkan ya kita yang kita masih mau membaca, kita punya kemudahan dalam mengakses informasi, itu harusnya ya kita speak up gitu. Dan ini salah satu upaya aku untuk ya menanyakan kenapa orang ini gitu yang dipilih. Apakah orang kita nggak ada yang mampu? Masa sih nggak ada yang mampu? Aku yakin pasti ada yang mampu lah, nggak mungkin dong nggak ada yang mampu. Itu lebih ke mengganjal aja ya. Apalagi kan isunya adalah Danantara ini tidak bisa disentuh oleh KPK dan BPK. Ya mungkin dari mereka ngomong ya masih bisa disentuh, masih bisa diawasi, tapi ya kita nggak tahu jalannya di lapangan seperti apa gitu kan, karena dia muncul juga secara tiba-tiba, dan itu ya keinginan dari presiden. Jadi ya kita lihat saja lah ke depannya, apakah dengan adanya Danantara ekonomi kita makin anjlok. Ya walaupun faktanya dengan adanya Danantara ya IHSG kita makin anjlok, dan makanya memang IHSG anjlok kita itu
bukan karena Danantara juga, tapi memang setelah Prabowo Gibran terpilih itu IHSG kita mengarah ke penurunan dan anjlok akhirnya dia. Dan informasi-informasi ini sebetulnya kalian bisa cari loh di media massa yang yang mainstream lah, karena itu sudah cukup diwartakan gitu. Kayak aku tadi sempat nemu di Okezone kalau nggak salah ya. Terus di sosial media juga pasti banyak berkeliaran informasi seperti itu, di Tempo juga ada. Jadi menurutku informasi yang seperti ini tuh ya itu kalian baca dulu, kalian analisis latar belakang dia gitu. Sebetulnya ini lebih ke ya kita menyuruh kalian tuh sadar, dan pemerintah juga jangan bego-bego amat lah gitu, dan jangan ngebego-begoin masyarakat. Ya itu terkait yang mau aku komentarin yang pertama. Yang kedua ini ya sama sebetulnya sama yang kemarin, cuma ini ada beberapa hal yang sangat mengusik hatiku. Mengusik hatiku itu lebih ke membuat dongkol aja sih, jujur aja dongkol aku. Kenapa dongkol? Gini loh, problemnya adalah disahkannya UU TNI itu udah problematik utama. Demo di mana-mana, dan ya aku cukup senang gitu. Bukan senang karena demonstrasi yang berlangsung di mana-mana, tapi aku senang dengan dengan masyarakat di daerah-daerah itu sudah mulai sadar gitu. Walaupun tidak dalam kuantiti yang banyak, tapi di beberapa daerah yang jarang dilakukannya demo, itu masyarakatnya sudah mulai sadar lah. Kalau kita bisa lihat ya, di beberapa demo sebelumnya itu cukup terpusat di ibu kota atau kota besar aja. Seperti dulu ya kayak pasti di Bandung gitu sudah menjadi pasti ada demo gitu. Tapi gimana dengan kota-kota lainnya? Nah, ini dengan adanya UU TNI dan ya ada sepil dikit gitu ya dari beberapa media yang aku baca, katanya bakal juga mau disahkan RUU Polri yang aku masih nggak tahu batasannya sampai mana. Katanya apa yang akan diubah gitu ya, karena draft UU TNI aja masih belum bisa kita akses kok. Gimana? Bahkan aku sempat baca katanya ada kecacatan dalam prosesnya, dia tidak masuk ke dalam prolegnas gitu. Oke, kita kembali ke yang masalahnya, dan demo itu terjadi di mana-mana. Ya, setiap demo pasti ada aparat, pasti ada tim medis. Nah, sebetulnya aku sudah kayak ya udahlah, aparat sama demonstran pasti akan bentrok. Itu sebuah hal common yang terjadi, walaupun aku tidak membenarkan ya. Itu hal common yang bukan pasti terjadi, tapi ya kemungkinan terjadinya sangat besar lah. Karena aku pernah juga demo ya damai-damai aja, dewannya menerima aspirasi kita. Aku juga pernah ikut itu, dan aku juga pernah ikut yang ya kita ditembakin gas air mata, disuruh mundur gitu ya sama aparat. Aku pernah. Jadi sebetulnya apa sih yang mau aku bahas? Di beberapa demo itu aku baca di Karawang ya, kejadian, dan ini nggak terjadi di Karawang aja, di daerah lain itu juga ada. Aku lupa daerah Bojonegoro apa kalau nggak salah, tapi sorry, maaf kalau aku ada kesalahan. Tapi yang jelas di Karawang ini yang aku cukup mengingat dengan jelas. Jadi salah satu ambulans, jadi ambulansnya ini dari NGO, dari Humanist Project, dia menaruh ambulan, menaruh tim medis lah untuk membantu para demonstran yang terluka oleh para keparat orang gosok inilah. Kesel aku ngomong kan, oleh hama orang ini gitu. Nah, si hama ini dia bahasanya bisa aku bilang kayak menyabotase ambulans itu. Jadi para demonstran yang terluka ini sama si orang coklat yang menyabotase ambulans itu dibawa ke
dibawa ke Polres. Itu kejadian. Maksud tuh gini, orang terluka karena lu, tapi lu malah bawa ke Polres gitu. Untuk apa? Otak lu di mana, anjir? Gini loh, hal yang paling utama ketika ada orang terluka, dia P3K dulu, diobatin. Dengan cara apa ya? Entah diobatin di tempat, kalau nggak mampu dibawa dengan ambulan, dirujuk ke rumah sakit, baru lu urus itu. Kalau emang dia bermasalah, lu urus. Jangan lu sabotase ambulan lalu ngebawa itu si yang korban ini, yang walaupun dia demonstran, dia korban gara-gara pemukulan kelompok-kelompok elu yang pakai uang negara buat mukulin rakyat tuh. Jangan lu bawa ke Polres, bawa dulu ke rumah sakit. Walaupun gue tidak membenarkan dengan apa yang lu lakukan gitu, dengan menyabotase ambulan. Bahkan di beberapa itu ambulan itu, bukan ambulan ya, tim medis itu dipagerin sama badan mereka sendiri. Anjir, ini kelakuan ya, lebih, bahkan bukan lebih sih, 11-12 sama Zionis. Dimana ya lu tahu sendiri kan bagaimana bantuan ke Gaza itu susah masuknya gara-gara Zionis ini. Bahkan gak hanya itu, tim medis itu juga dipukulin sama mereka, digeledah tas medisnya. Maksud lu gini, apa sih yang lu harapin dari tas medis? Apa yang lu ekspektasikan bakal lu dapat gitu? Ini cuma akan nemuin peralatan P3K, bos. Mentok-mentok juga HT buat koordinasi mereka. Lu berharap di situ ada flare, lu berharap di situ ada molotov, kan kagak. Otak lu di mana, anjing? Sumpah, kesel banget gua sama kelompok orang ini. Udah gitu pakai mukulin tim medis. Woi, lu kalau mau cosplay Zionis jangan di Indonesia, bangsat. Gue yakin lu juga kalau ditanya lu milih Gaza, Palestina atau Israel, lu milih Palestina. Tapi kelakuan lu tuh sama kayak Zionis, lu harus sadar. Lu mukulin medis, lu nutup akses medis, lu mukulin rakyat sipil. Mobil lu emang cuma ngelupain rakyat ya. Mobil lu tuh bukan mengayomi, memukuli rakyat yang dipukulin itu, bos. Medis yang kagak bersenjata, bahkan ojol yang cuma lewat aja kena lu pukul, itu pemulung juga lu pukul. Gimana etika lu, bangsat? Gue gak paham ya apa yang ada di otak-otak kawanan orang hama ini. Gini. Oke, lu kalau punya pikiran medis ini membantu demonstran, tapi mereka tuh tetap medis. Mereka cuma menolong yang terluka. Terlukanya dari siapa? Elu. Sesimpel gini deh, ini gak akan kejadian. Lu ada opsi, lu ada akal untuk memberikan lu opsi bahwa lu gak usah mukul dengan cara, atau nggak usah jauh mukul deh. Lu punya opsi dengan akal lu dikasih akal untuk pikir ya, denger ya, lu dikasih akal itu untuk mikir gitu. Ini bedanya lu sama orang tuh, harusnya lu dikasih akal buat mikir tuh. Yang mana itu nggak akan kejadian. Demo sampai larut malam yang nggak akan kejadian kalau lu tinggal buka akses demonstran ini ketemu sama dewan, duduk bareng. Coba lihat yang di Lumajang itu, damai kok. Mereka duduk bareng, Lumajang apa Jember, sorry kalau gua salah. Duduk bareng, dewannya menemui, polisinya juga sebagai penengah. Itu fungsi lu harusnya, bukan sebagai yang melindungi mereka yang membuat
onar di negeri ini. Solusi lu seharusnya tuh itu. Masa sih lu nggak punya akal untuk mikirin hal sekecil itu gitu loh. Sekarang gini, oke, lu masih baru masuk di ya jajaran bawah lah ya, tapi lu masih punya akal untuk mikirin hal itu. Jadi lu bilang ke teman-teman lu, gua nggak dengan apa yang dilakukan ini satu bukan batalion ya bahasanya ya, ini satu kelompok lu lah nggak mau ikut demo ini, nggak mau ikut ngejagain demo ini, atau anggap lu satu kelompok itu 30 orang mau ngasih buka jalan. Gua yakin lu aman damai dah, hati lu tenang. Gue aja deh. Yang jelas gue yakin hal-hal kayak gini nggak akan terjadi lah gitu. Sumpah lu pada biadab, sumpah dah. Gue yakin lu biadabnya tuh kebangetan anjir. Apa yang membedakan lu sama Zionis? Iya, Zionis satu negara, lu tapi satu instansi kayak gitu. Oke, gue nggak bilang 70% mungkin instansi isinya kayak gitu semua. Ini cuma muter-muter buat ngomel doang ini bro. Gila kali lu ya pada. Jujur ya, gue bukan orang medis gitu, cuma orang mau nolong aja resikonya dipukul, resikonya luka, resikonya kendaraannya dibajak, tasnya dibongkar. Ini lu belum disahkan masuk ke ranah sipil, masih kontroversial nih. Kelompok-kelompok lu, orang hijau, orang coklat sama aja sekarang ini. Tapi kelakuan lu udah meresahkan lu. Apa yang membedakan nantinya kalau gue ditanya nih, apa bedanya polisi di sini sama tentara Israel? Nggak ada, sumpah nggak ada bedanya. Sama-sama hobinya mukulin medis, sama-sama hobinya mukulin sipil. Lu kalau emang netral, lu kalau emang mengayomi ya seperti apa yang gue bilang sih, kalau kasih jalan aja buat kita ketemu sama Dewan, atau lu panggil Dewannya. Lu harusnya punya dong kontak-kontaknya para Dewan itu, harusnya punya dong, karena lu bisa melakukan pengawalan bos. Gue nggak jarang melihat lu ngawal pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat provinsi, pejabat-pejabat lah. Oh, nggak jarang ngelihat lo kayak gitu, sering. Pasti kan ada yang dihubungi kan, dari apa mereka pasti ngubungin lo kan. Nah, itu gunain kayak gitu tuh, dikasih akal buat berpikir, dikasih akal tuh dipakai buat apa? Buat lo mikirin apa yang gue lakuin bener apa salah, bukan cuma manut sama atasan, bukan cuma manut sama uang. Lu takut apa dipecat, tapi lu mengorbankan hati nurani, kan goblok. Lu takut kalau lu nanti bermasalah di instansi yang sama gitu karena hati nurani lu digadai. Bro, lu akan lebih tenang kalau lu mengikuti sesuai apa kata hati lu, bro. Apa kata hati lu untuk tidak mukulin perawat, untuk tidak mukulin medis. Giliran ditanya harus masuk kelompok itu, masuk instansi itu, lu jawabnya karena ada perawat yang harus dinikahi. Alah, kentut naga emang. Itu aja lu, kalau lagi mode musang birahi, nyarinya medis lu. Patriarki banget lu kalau kayak gitu dong. Semau-mau lu, bisa-bisa
jujur ya, aku makin resah gitu sama ya masyarakat sipil nantinya. Mereka bisa dengan mudah dipukulin oleh aparat kalau salah, sama orang-orang hama biadab ini kalau mereka buat salah sedikit. Walaupun ya sekarang udah banyak sebetulnya ya. Dan satu lagi yang menarik adalah berita ini, informasi ini gue dapetin di informasi seputar demo lah gitu, sosial media, dengan bukti-bukti video gitu, foto-foto video itu banyak. Bahkan sampai NGO bisa berstatement, NGO besar loh ya, maksudku ya NGO yang bukan hanya daerah gitu, tapi dia cukup besar loh namanya. Bahkan sudah ikut ya kayak kegiatan-kegiatan sosial di daerah-daerah lain, sampai bisa berstatement seperti itu. Berarti kan memang kelakuan lu biadab. Gue tahu bahasa gue emang muter-muter di situ-situ aja, cuma ya ini bentuk emosi gue sebetulnya ya, daripada gue kata-kata kotor kayak tadi tuh lepasan karena emang ya namanya saking emosi gitu ya. Tapi ya ini upaya gue buat orang lain tuh tahu sebetulnya apa sih yang terjadi gitu. Nanti gue juga akan menyantumkan lah ya intinya sih gini bro. Yang gue sayangkan juga adalah bagaimana media-media mainstream di Indonesia itu tidak mewaspadai demo UU TNI ini gitu. Mungkin yang melihatnya hanya Tempo. Bangunin sahur bro. Ya jadi gitu. Ya bangunin sahur itu bocah-bocah jam 2 berarti nih kayaknya. Jam 2an. Lumayan juga ya muter 20 menitan lebih. Oke, balik lagi. Ya yang gue sayangkan adalah berita-berita mainstream tidak mewartakan hal-hal seperti itu. Gue juga bingung kenapa mereka kan punya kebebasan pers yang dijamin sebetulnya ya. Kalau negara kita demokrasi, kita demokrasi bos, bingung kita